Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Bagian 2, Krisis Politik Dua Kerajaan. Setelah mengalami tahun-tahun penuh stabilitas politik, situasi di tengah Jawa kembali memanas. Mengembalikan kebesaran Mataram adalah tujuan utama dari Sultan Hamengkubuwono I. Tahun 1788, Susuhunan Pakubuwono IV resmi dilantik sebagai pemimpin Surakarta. Pakubuwono IV pun memiliki ambisi yang sama, mengembalikan kebesaran Mataram. Situasi mulai memanas ketika Pakubuwono IV mengabaikan eksistensi Yogyakarta dengan mengangkat saudaranya menjadi Pangeran Mangkubumi. Keputusan Pakubuwono IV berikutnya meningkatkan ketegangan politik dengan tidak mengakui hak waris atas tahta putra mahkota Yogyakarta. Tahun 1790, situasi sepertinya akan mengarah ke perang besar ketika Sultan Hamengkubuwono I kembali menjalin persekutuan dengan Raden Mas Said. Mangkunegara sendiri sangat mencemaskan masa depannya dengan sikap Pakubuwono IV yang konfrontatif. Krisis politik itu berlanjut pada pengepungan Surakarta yang dilakukan pasukan gabungan dari Yogyakarta, Mangkunegara, dan VOC. Pengepungan berakhir dengan perjanjian yang ditandatangani oleh Sultan Hamengkubuwono I, Pakubuwono IV, Mangkunegara I, dan Yan Grief, Gubernur VOC untuk pesisir timur. Perjanjian yang dibuat pada September 1790 itu merumuskan unsur-unsur pokok dari pembagian secara permanen bekas wilayah Mataram. Bulan Maret 1792 terjadi suksesi kepemimpinan Yogyakarta seiring wafatnya Sultan Hamengkubuwono I. M.C. Reclefs, ahli sejarah Indonesia modern, menuliskan bahwa Sultan Hamengkubuwono I merupakan raja terbesar Jawa pasca Sultan Agung. Dan Kesultanan Yogyakarta tercatat sebagai kerajaan terkuat di Jawa sejak abad ke-17. Pada 2 April 1792, Gusti Raden Mas Sundara, sang putra mahkota, meneruskan kepemimpinan Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono II. Krisis politik belum berakhir dengan naiknya pemimpin baru Yogyakarta. Lahir dari masa ketika ayahnya masih bertempur di hutan-hutan Jawa, membuat Sultan Hamengkubuwono II memiliki sikap sangat anti VOC. Beliau menolak perwakilan VOC duduk sejajar dengan Sultan dalam setiap pertemuan. Bulan Agustus 1799, Sultan Hamengkubuwono II melantik Danurejo II sebagai patih menggantikan Danurejo I yang telah wafat. Penunjukan patih tanpa melibatkan VOC ini semakin memanaskan situasi. Sementara itu, beberapa tahun sebelumnya, situasi politik Eropa juga memanas dengan invasi Napoleon Bonaparte ke penjuru Eropa, termasuk Belanda. Dan di penghujung tahun 1799, VOC dinyatakan bangkrut dan secara resmi dibubarkan. Pada hari pertama tahun 1800, seluruh wilayah kekuasaan VOC di Nusantara beralih ke pemerintah Belanda di bawah kendali Perancis. Tahun 1808, Herman William Daendels datang ke Batavia sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda di bawah otoritas Perancis. Situasi kembali memanas ketika Daendels menerapkan beberapa kebijakan. Daendels mengharuskan para raja Jawa tunduk kepada Belanda. Sebutan residen diganti menjadi minister sebagai duta resmi Belanda. Kebijakan lainnya adalah hak pengelolaan seluruh hutan-hutan di Jawa diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda. Sultan Hamengkubuwono II dengan tegas menolak aturan-aturan baru tersebut. Bahkan, Danurejo II yang dianggap terlalu dekat dengan Belanda dipecat sebagai patih dan digantikan oleh Pangeran Nata Diningrat.
Sultan Hamengkubuwono II juga merestui pemberontakan menantunya, Raden Ronggo Prawiro Dirjo III, Bupati Madiun, berkaitan dengan penyerahan hak pengelolaan hutan. Daendels berhasil menumpas pemberontakan di Madiun. Dari bukti-bukti yang ditemukan, Daendels mencurigai keterlibatan Yogyakarta. Bulan Desember 1810, Daendels mengerahkan pasukannya ke Istana Yogyakarta. Dalam pengepungan tersebut, Belanda berhasil menurunkan Sultan Hamengkubuwono II dari tahta. Selanjutnya, Daendels menunjuk putra mahkota Gusti Raden Mas Surojo sebagai Sultan Hamengkubuwono III. Daendels juga memerintahkan penangkapan kepada Pangeran Natakusuma, adik dari Sultan Hamengkubuwono II dan Pangeran Natadiningrat. Danurejo II yang telah dilengsarkan dari posisi patih kini mendapatkan kembali jabatannya. Namun, krisis politik di Yogyakarta belum berakhir disebabkan datangnya pasukan Inggris yang dipimpin Thomas Stamford Raffles. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.